Halo semua, ada kabar seru nih dari teleskop James Webb, JWST, baru aja ditemukan lubang hitam supermasif tertua umurnya 13,3 miliar tahun. Bayangin aja, cuma 500 juta tahun setelah Big Bang. Ini di galaksi CPRS LRD ZT9. Penemuan ini, wah bener-bener bikin kita mikir ulang soal gimana galaksi dan lubang hitam terbentuk di awal alam semesta. Nah, ini pas banget nyambung sama materi dari Anda nih. Ada artikel soal JWST itu, dan juga tesis doktoral Clement Bonoro, yang, wah, dalam banget ngebahas soal Tidal Disruption Events, atau TDE. Jadi, misi kita hari ini yaitu, kita mau coba gali bareng-bareng dari sumber-sumber ini. Kita coba pahami, apa sih TDE itu? Terus kenapa penting? Apalagi kalau dikaitkan sama penemuan JWST tadi, untuk ngintip lubang hitam purba, sama fisika dibaliknya gimana? Oke, mari kita bedah ini. Jadi, TDE atau peristiwa gangguan pasang surut, ini intinya apa ya? Gampangnya gini, bayangin ada bintang, lagi sial aja gitu. Lewat terlalu deket sama lubang hitam supermasif, atau SMBH. Kayak pasang surut di bumi karena bulan, tapi ini skalanya kosmik, ekstrim banget. Sampai bintangnya hancur lebur. Iya, bener banget. Dan gaya pasang surut dari SMBH ini nggak cuma narik, tapi lebih kayak meregangkan si bintang. Jadi gaya regangnya itu ngalahin gravitasi bintang itu sendiri yang nahan bentuknya. Akibatnya yaitu bintangnya terkoyak, hancur jadi aliran gas panjang banget. Kadang ada yang nyebut spagetifikasi kosmik lah. Bintang utuh jadi kayak mie panjang gitu. Serem ya kedengarannya. Tapi kok malah dibilang penting? Kenapa nih? Salah satu alasannya TDE ini kayak semacam suara kosmik gitu. Bisa bantu kita nemuin dan mempelajari SMBH di galaksi-galaksi yang tenang. Tahu kan, galaksi yang nggak terlalu aktif mancarin radiasi, jadi SMBH-nya susah dideteksi. Terutama yang jauh banget atau yang masanya nggak segede biasanya. Kayak yang ditemuin JWST itu. Nah, yang menarik di sini adalah pentingnya TDE jadi makin kelihatan kan dengan penemuan JWST itu. Justru karena ada TDE, kita jadi punya cara buat ngelihat lubang hitam purba macam itu. Selain itu, TDE ini kayak laboratorium alam yang unik banget buat nyeliti fisika ekstrim. Kita bisa ngamatin materi jatuh ke lubang hitam, proses akresi namanya, dalam kondisi yang luar biasa, bahkan mungkin sampai membentuk jet relativistik. Jet itu semburan partikel super cepat mendekati kecepatan cahaya. Pernah keamati di kasus Swift J1644+57. Jadi ini kayak jendela langka banget buat ngintip proses fisika deket banget sama cakrawala peristiwa lubang hitam. Oke. Bisa diurai dikit lah prosesnya gimana sih? Misal bintang ini nyasar gitu ya, masuk ke orbit dekat SMBH. Terus pas dia di titik terdekatnya atau pericenter, dia terkoyak. Nah, puingnya ini kan jadi aliran gas panjang. Katanya separuh materinya keikat sama SMBH, separuh lagi mental keluar. Terus yang keikat ini jatuh balik, fallback, dan akhirnya jadi piringan agresi. Bener gitu ya, selalu separuh kira-kira? Ya, kira-kira begitu. Estimasi kasarnya memang sekitar separuh massa bintang itu tetap terikat sama gravitasi lubang hitam dan ya nasibnya bakal jatuh balik. Laju jatuhnya materi ini, fallback rate-nya, itu juga cukup menarik sih. Seringnya ngikutin pola peluruhan tertentu gitu seiring waktu. T⁻⁻53 biasanya, meskipun detailnya bisa lebih rumit. Nah, ini nih nyambung ke tesis Bonnerot. Kan pertanyaannya, gimana caranya puing yang jatuh balik ini, yang awalnya kayak aliran gas panjang, bisa jadi piringan yang rapi? Disinilah bagian yang sangat menarik. Katanya ada peran efek relativitas umum namanya presesi apsidal. Jadi orbit elipsnya itu geser, bikin aliran gas yang balik ini malah nabrak dirinya sendiri. Self-crossing, itu pasti kejadian. Iya, simulasi-simulasi nunjukin kalau self-crossing ini kayaknya mekanisme kunci dan sangat mungkin terjadi. Tabrakan antar bagian aliran gas ini bikin ada gelombang kejut, shocks. Nah, guncangan ini fungsinya buat mengerem gasnya, membuang energi kinetik sama momentum sudutnya, jadi gasnya bisa membulat dan akhirnya ngebentuk piringan. Menariknya lagi, bentuk piringannya nanti apa jadi tipis atau jadi tebal kayak donat gitu, itu tergantung seberapa cepat gasnya bisa mendingin
setelah tabrakan tadi. Kalau dinginnya cepat, jadinya piringan tipis. Kalau lambat, ya jadi torus tebel. Tapi tunggu dulu, nggak cuma soal gasnya aja loh. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, kita nggak boleh lupa sama medan magnet. Medan magnet asli dari bintangnya itu kan ikut ke bawah di puing-puingnya. Nah, pas aliran gas ini meregang panjang, medan magnetnya juga bisa ikut meregang. Jadi sejajar sama arah aliran dan energinya bisa meningkat. Yang lebih seru lagi kalau kasusnya gangguan parsial, jadi bintangnya nggak hancur total, tapi cuma keganggu sebagian. Nah, di inti bintang yang selamat itu bisa ada efek dinamo. Ini bisa memperkuat medan magnetnya gila-gilaan, bisa puluhan kali lipat. Medan magnet sekuat ini bisa jadi cukup buat ngatong aliran gasnya, atau bahkan mungkin buat ngeluncurin jet kuat yang kadang kita lihat dari TDI. Wah, jadi rumit juga ya. Oke, jadi apa artinya semua ini? Intinya, TDI ini peristiwa kosmik dahsyat yang ternyata jadi kayak kacamata khusus buat kita mempelajari SMBH. Termasuk lubang hitam super tua dan tenang kayak temuan JWST yang bikin kita bertanya-tanya soal alam semesta awal. Prosesnya sendiri melibatkan fisika yang kompleks banget ya. Ada gravitasi ekstrim, efek relativitas yang melengkungkan ruang waktu, tabrakan gas, sampai peran medan magnet segala. Betul, dan ini menimbulkan pertanyaan penting nih. Kalau kita lihat semua kerumitan ini ya, misalnya tadi disebut di tesis kalau TDI dari bintang raksasa itu mungkin susah dideteksi, atau mungkin perlu kondisi khusus kayak dinamo magnetik buat bikin jet. Jangan-jangan ada fenomena kosmik lain di sekitar lubang hitam yang selama ini kita lewatkan atau salah kita artikan. Cuma gara-gara kita belum ngerti semua potongan teka-teki fisika ekstrim ini. Gimana menurut Anda? Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus itu buat kita renungkan sama-sama. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin kita ngebahas materi ini secara mendalam hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.